Hai domo, Kenji desu. Aku pernah ke Indonesia 2 kali guys, 2 kali. Terus sekarang aku lagi apply beasiswa dari pemerintah Indonesia karena aku mau kuliah di Indonesia. Terus ada banyak culture shock di Indonesia. Jadi hari ini aku mau cerita seperti culture shock di Indonesia. Yang pertama, gak boleh minum di kereta. Aku kaget banget. Gak boleh minum di kereta. KRL gak boleh, MRT gak boleh, busway, Transjakarta gak boleh. Kaget. Karena Indonesia itu selalu panas. Waktu aku ke Sarina dari Jakarta kota naik busway nomor 1, butuh waktu kira-kira 50 menit naik busway. Terus panas, Indonesia panas. Jadi aku aus. Jadi aku mau minum air putih tapi temanku bilang, gak boleh, ini di busway. Gak boleh minum 50 menit. Wah, aku pasti mati. Jadi kalau di Jepang biasanya gak apa-apa. Kalau mau makan di kereta di Jepang, bisa, tapi biasanya gak boleh. Aku gak makan karena bau. Tapi kalau minum aja gak apa-apa. Air putih, Coca-Cola, teh botol, teh kotak, teh pucuk, apa aja. Tapi ini bukan hanya Indonesia, Malaysia, Kuala Lumpur juga. Aku naik subway tapi gak boleh minum. Terus aku pernah tinggal di Thailand, Bangkok. Di sana ada BTS, bukan K-pop idol, tapi itu nama apa ya? Skyliner. Terus di BTS juga gak boleh minum. Terus di Taiwan, bukan Thailand, Taiwan, Taipei juga. Kenapa ya? Aku selalu bingung. Karena semua negara ini panas. Jadi ini salah satu culture shock di Indonesia. Yang kedua, shower toilet. Jadi waktu aku nginap di hostel, di sana toilet papernya gak ada. Ada payung, terus ini shower toilet. Itu aku naik bus dari Bandung ke Jogja. Di bus terminalnya ada toilet, tapi gak ada toilet paper. Cuma ada payung, terus shower toilet. Terus itu kuat banget. Itu baru pertama kalinya aku nyobain shower toilet. Terus pantatku sakit banget. Aku kaget. Aku kira itu lebih lebih soft. Ternyata kuat banget. Jadi kaget. Gila. Terus aku nggak tahu caranya cuci pantat aku. Jadi bajuku juga basah, gak nyaman. Tapi kalau aku udah terbiasa mungkin enak. Karena Indonesia selalu panas. Kalau ada kecoa, bisa bunuh kecoa pakai shower toilet. Kalau di Jepang gak ada. Jadi biasanya pakai sandal kayak gini dan jijik. Yang ketiga, banyak yang tahu anime tapi jadul banget, kaget. Banyak orang Indonesia tahu Crayon Shinchan, Doraemon, Ninja Hattori, Mitsubachi Hachi, Nake bukan. Tobe Hachi, Mitsubachi Hachi. Tahu gak? Aku tahu Doraemon. Aku tahu Crayon Shinchan juga. Tapi orang Indonesia nonton Crayon Shinchan yang lama. Kalau di Jepang 1990-an. Aku juga nonton Crayon Shinchan waktu kecil, tapi itu Crayon Shinchan yang baru. Jadi misalnya banyak orang Indonesia tahu lagu ini kan, tapi aku nggak tahu karena aku baru lahir. Tapi banyak orang Indonesia tahu, walaupun umur kita sama. Terus Chibi Marco juga. Dan. Sekarang ganti baju. Tanoshii koto nara ippai. Yume miru koto nara me ippai. Tahu lagu ini kan? Lagu ini juga jadul banget kalau di Jepang. Aku juga nonton Chibi Marco-chan waktu kecil, tapi lagunya beda. Pihara papa para pam pihara pi, lagu ini. Orang Indonesia semua tahu lagu ini, jadul banget. Jadi aku kaget banget. Kok tahu? Terus aku gak pernah nonton Ninja Hattori, gak pernah. Yang keempat, Norit. Waktu perutku sakit, temanku rekomendasikan ini. Norit, Kenji. Beli Norit aja. Di Jepang gak ada. Mungkin gak ada karena aku gak pernah lihat. Orang Indonesia sering minum ini ya. Kalau ada sakit perut, aku minum dan kaget. Setelah aku ke toilet, aku kaget banget karena tinjaku warna hitam. Jadi kukira itu penyakit. Kukira itu penyakit yang serius banget. Kalau warna hitam itu artinya serius banget. Jadi aku kaget. Tapi ternyata ini yang bikin tinjaku warna hitam. Tapi guys, aku suka Norit. Jadi aku punya 2 Norit.
Yang kelima, di McD orangnya gak buang makanannya sendiri. Jadi kalau di Jepang setelah makan, orangnya buang makanan sendiri. Tapi kalau di Indonesia, orangnya tinggalkan makanan di meja. Kalau di Jepang ini kasar banget. Jadi aku kaget. Kenapa mereka gak buang sendiri? Tapi ternyata ada yang kerja sebagai cleaner. Tapi pertama aku kaget banget. Di KFC juga. Terus menurut aku karyawan di McD KFC baik banget. Di Jepang juga baik, tapi di Indonesia karyawannya banyak di tokonya. Waktu makanan aku udah selesai, aku mau ke counter dan dapat makanan. Tapi ada karyawan bawa makanan untuk aku. Jadi aku kaget. Staffnya baik banget. Yang keenam, guys, ini lucu banget. Di Indonesia kalau makanannya jatuh 5 menit boleh dimakan. 5 menit, lama banget. Sebenarnya di Jepang juga ada kayak gini, tapi kalau di Jepang cuma 3 detik. 3 detik guys. Misalnya kalau aku nyobain cimol, tapi cimolnya jatuh. Kalau di Jepang cuma 3 detik. 1, 2, 3, gak apa-apa, safe. Tapi kalau di Indonesia 5 menit. 5 menit guys, 5 menit. Pasti kotor. Sebenarnya 3 detik juga, ya, makanannya udah kotor. Hati-hati ya. Kalau makanannya jatuh, lebih baik gak makan. Yang ke-7, emoji. Aku sering pakai emoji ini. Terus kalau di Jepang, ini artinya sedih, kaget, bingung, grogi, gitu loh. Tapi kalau di Indonesia ini artinya kayak tertawa. Menarilah dan terus tertawa. Jadi tahun kemarin ada gempa yang besar di Cianjur. Terus aku share fotonya di Instagram story pakai emoji ini. Terus follower aku bilang, kenapa kamu tertawa? Tapi ini kalau di Jepang bukan tertawa. Aku kaget banget. Jadi di Jepang kalau ada yang sedih, mungkin orang Jepang suka pakai emoji ini. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau mau pakai emoji ini di Jepang. Karena artinya mungkin beda. Yang ke-8, portrait. Aku lagi apply beasiswa dari pemerintah Indonesia. Terus aku harus submit foto portrait. Katanya warna foto background portraitnya harus merah putih. Indonesia tanah airku. Merah. Tapi ini keren aku suka. Aku suka warnanya. Tapi aku kaget. Kenapa ini harus warna merah? Kalau di Jepang biasanya warna biru atau putih. Yang ke-9. Gak ada yang jalan kaki. Ada. Tapi biasanya orang Indonesia suka naik motor atau mobil. Waktu aku ke Bandung, aku jalan kaki. Jalan-jalan sendiri karena motornya agak mahal. Kalau naik ojek banyak kali. Jadi kadang aku mau hemat duit jadi jalan kaki. Tapi aku jarang lihat orang yang jalan kaki. Gak ada yang jalan kaki 20 menit, 30 menit. Biasanya gak ada ya. Jadi aku kaget. Aku orang Tokyo, aku asli Tokyo. Terus orang Tokyo suka banget jalan kaki. Kalau di Jepang, orang yang di luar Tokyo biasanya naik motor, bukan mobil. Dan jarang jalan kaki. Terus ya jalannya bukan buat pejalan kaki, jadi agak bahaya. Mobilnya dekat. Yang ke-10, buah di Indonesia murah banget, kaget. Murah banget. Harga di Indonesia tuh lebih murah dibandingkan Jepang. Aku tahu. Tapi kalau di Jepang buah itu gila mahal banget. Kalau mau nyobain mango di Jepang yang manis itu harganya bisa berapa ya? 500.000 ada. 1 juta juga ada. Strawberry juga mahal banget. Tapi kalau di Indonesia murah banget. Dan saja ada yang mahal. Kalau ke supermarket yang mahal, tapi biasanya murah banget. Terus buahnya dijual per kilogram. Tapi kalau di Jepang porsinya kecil banget. Aku nggak tahu kenapa buah di Jepang tuh sangat mahal. Banyak orang asing di Jepang juga bilang kayak gini. Terus Indonesia tuh panas, jadi buahnya macam-macam. Ada banyak jenis. Bagus. Jadi aku mau pindah ke Indonesia. Oke guys, terima kasih udah nonton ya. Kali ini aku cerita 10 culture shock di Indonesia. Nextnya aku mau bikin video enaknya di Indonesia. Terus gak enaknya di Indonesia. Jadi jangan lupa nonton ya. Jangan lupa cek ya. Dadah!